bersama dengan wakil rakyat dari Komisi 3 ya. Tapi kalau udah Komisi 3 itu permasalahan berat, jadi nggak santai lagi dong. Gitu ya Pak Mahmudi dan juga Pak Masalah ya Pak? Tentu, tentu. Karena Komisi 3 itu membidangi banyak. Ini permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh warga, khususnya di Kabupaten Cirebon Pak. Jalan. Ya, infrastruktur ya Pak ya? Infrastruktur jalan. Sampah. Apalagi yang berat Pak? Lampu, penerangan jalan. Aduh, pusing ini kayaknya Pak. Kemudian apalagi damkar. Oke. Bapelit Bangda, Kimrum, perumahan. Oke. PPKPP. Oke, tapi Pak, dari semua permasalahan itu yang banyak dikeluhkan oleh warga Kabupaten Cirebon apa sih? Jalan. Lagi Pak. Iya. Ya selama ini kan yang bikin keluhan masyarakat tersebut itu ya berkait jalan. Karena jalan itu kan bisa mendampakkan kepada pengendara, terus akses perekonomian, begitu. Meluas ya dampaknya. Meluas banget. Apalagi terkait sampah sekarang yang berserakan di jalan-jalan. Ya memang kita kembalikan lagi kepada kesadaran masyarakatnya sendiri. Terkadang kan ini persoalannya, satu contoh di wilayah kami, daerah Ciledug ini, ya mungkin pemerintah Kabupaten Cirebon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk artinya membuat saluran drainase dan lain-lain. Terkadang masyarakatnya tuh kan tidak sadar membuang sampah asal-asalan ke jalan irigasi. Oke, jadi termasuk kesadaran dari masyarakat juga harus ditingkatkan, gitu ya? Harus ditingkatkan. Oke. Kita sama-sama lah. Oke. Dari Pak Mahmudi, bagaimana sih Pak melihat kondisi wilayah kita nih Pak dengan banyaknya permasalahan yang... Iya, Mbak Novi, aduh terima kasih atas waktunya saya pemirsa Radar TV. Mohon maaf, kami sering mendengar suara-suara nyinyir dari masyarakat Kabupaten Cirebon tentang fakta kondisi infrastruktur di Kabupaten Cirebon, bahwa ada yang disebut dengan lubang seribu lubang, ada yang tergantung, ada yang bahasanya ceglugan sewu dan segala macam. Itu adalah memang tentu keterbatasan kita dalam menanggulangan itu. Tapi kami tidak tinggal diam, Mbak Novi. Persepsi kita, coba mindset kita samakan dulu, Mbak Novi. Kita sering Kabupaten Cirebon itu dibandingkan dengan Kabupaten Kuningan tetangga sebelah kita, dibandingkan dengan Majalengka umpamanya. Kalau Kuningan itu jalannya bagus-bagus, tapi kenapa kalau Cirebon itu jalannya begini Mbak? Dari tekstur tanah saja. Kalau di Kuningan itu kan bukit. Kalau bukit itu ketika curah hujan turun, maka jalan itu tidak terkena genangan air. Karena semua jalan di daerah pegunungan itu kan menjorok bahasa Jawa, jorok, akhirnya air itu tuntas, tidak ada yang menggenang di jalan. Nah, permasalahan di kita itu dataran Kabupaten Cirebon itu tanahnya datar. Setiap jalan itu harusnya ada drainase yang normal. Tapi kita lihat di mana-mana Mbak Novi, setiap jalan kabupaten atau jalan desa bahkan drainasnya tidak normal. Kenapa tidak normal? Ada karena memang faktor alam, ketidaknormalannya, ada yang karena ulah manusia, kesadaran kita tadi. Contoh, ini jalan sebelah sini drainasenya ditutup untuk jadi warung-warung UMKM, untuk pedagang, untuk trotoar. Maka genangan air sementara jalan kita datar, maka air yang hujan itu ya, Pak? Ada airnya. Kalau ada airnya, seberapapun kuatnya jalan, maka akan cepat sekali rusak karena drainasnya tidak mengalir. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Oleh karena itu sepakat kalau kita solusinya adalah solusi budaya gotong royong itu harus dibangkitkan kembali di masyarakat dalam rangka pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau gotong royongnya masih jalan, sekarang Mbak Novi coba saja. Di depan rumah Mbak Novi, drainasenya mampet. Mbak Novi mau coker-coker, kadang-kadang enggak. Kader anak wong desa.
ada pemerintah. Ini budaya ini yang perlu kita hilangkan. Kalau kesadaran itu bahwa ini adalah kebutuhan kita, ini adalah pemeliharaan kita, biar jangan sumbat, ayo kita bersama-sama. Nah itu kalau itu kesadaran berasal seperti itu sudah jadi atau sudah masuk dalam mindset, insya Allah akan pemeliharaan jalan itu akan lebih aman rasanya seperti itu. Tapi walaupun demikian kami tetap mengajukan, mengusulkan, memberi informasi, mempressure terhadap dinas terkait dalam hal ini PTR untuk jangan segan-segan mengalokasikan anggarannya kepada infrastruktur, karena apa yang tadi dikatakan Pak Man Saleh tadi, ini beliau ini adalah sekretaris Komisi 3, salah satu pimpinan di Komisi 3, bahwa kita tidak akan berhenti mendorong baik dari anggaran kabupaten, APBD kabupaten, pemerintah daerah, atau APBD provinsi, bahkan sampai APBN. Dan bukti nyata kami punya anggota DPR yang ada di DPR RI dan di provinsi ikut andil dalam memberikan breakdown anggaran ke Kabupaten Cirebon ini. Karena untuk wilayah Kabupaten Cirebon sendiri itu kurang sekali ya Pak untuk anggarannya Pak. Filosofinya begini Pak Novi, postur anggaran APBD Kabupaten Cirebon yang 2023 itu kan sekitar 3,5 triliun. Ini posturnya seperti balon. Balon itu ketika kita memasukkan di arah sisi sini, maka di sininya mendelung. Kalau sini mendelung, di sini kempes. Karena barangnya segitu. Barangnya seperti balon. Kalau dimasukin situ, ini kempos, ini kenjong. Jadi kalau kita menggenjot di bidang kesehatan, maka ada salah satu anggaran yang sedikit terkurangi. Kalau kita genjot di infrastruktur, maka ada anggaran pendidikan yang terkurangi. Kalau terus dan seterusnya. Belum lagi kita memikirkan guru-guru honor. Belum lagi kita memikirkan pendidikan keagamaan. Nah, makanya saling berbagi di dalam menentukan anggaran itu. Oke, tetapi kadang menentukan membagi-baginya tuh bingung juga ya Pak. Nah, di sini ada prioritas ya Pak Mas. Tentu. Kalau skala prioritas memang ada, karena kita menentukan anggaran itu berdasarkan visi misi dari bupati itu. Oke, Pak, apalagi nih rencana ke depan dari Komisi 3, Pak Mas Saleh? Ya, dalam waktu dekat ini Pak? Ya, saya untuk visi misi saya selaku wakil rakyat, ya diharapkan saya bilang kebutuhan terutama untuk infrastruktur ya. Ya kemarin di 2022 itu yang untuk pelaksanaannya di 2023 tersebut itu kan anggaran daripada untuk maintenance tersebut itu hanya 2,5 miliar. Ya, karena dengan minusnya artinya anggaran maintenance tersebut, pada akhirnya bahwa pemerintah tersebut itu ketika melaksanakan jalan yang rusak tersebut itu tidak maksimal, ya kan, tidak dimaksimal karena memang anggarannya tidak mencukupi, ya kan, terutama ya saya yang dikedepankan saya itu artinya yang memang di masyarakat tersebut itu artinya ketika saya rese satu contoh, ini kan banyak masukan-masukan dari berbagai macam hal kebutuhan yang memang artinya yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait jalan, begitu juga penerangan. Maka saya berharap juga kepada Dinas Disub penerangan tersebut itu artinya harus terawat dengan baik lah. Jangan sampai artinya ketika udah mati sampai 4 bulan, 5 bulan, bahkan 6 bulan lama. Sedangkan keadaan kondisi infrastruktur kan sangat kritis. Kan begitu. Gitu. Oke, kalau dari Bapak apalagi Pak? Ya, yang perlu diketahui oleh Pak Novi dan masyarakat Kabupaten Cirebon juga, jalan itu kan dibagi menjadi 3. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, dan ada jalan tingkat desa. Semua itu sudah ada anggarannya masing-masing. Kalau dari berbagai lembaga itu sama-sama memikirkan, insya Allah akan terselesaikan. Kita tidak bisa anggaran kabupaten dialokasikan untuk membina jalan desa. Begitu juga jalan kabupaten tidak bisa untuk juga mengalokasikan untuk jalan provinsi. Kewenangannya masing-masing. Masyarakat juga harus paham itu. Nah, itu kadang-kadang masyarakat harus juga cerdas ya Pak ya. Iya. Kadang-kadang ada jalan provinsi di Kabupaten Cirebon, ada jalan provinsi yang carut marut. Padahal ini kita kalau mengalokasikan anggaran untuk itu tidak bisa. Karena kita harus alokasikan kepada kabupaten. Makanya harus ada yang menyendul ke tingkat provinsi. Menyendul, Bapak ini ya. Oke, baik, kita mengharapkan semua dari wakil rakyat Kabupaten Cirebon semua bisa memberikan yang terbaik untuk warga. Ya, oke, terima kasih. sukses untuk Komisi 3. Terima kasih banyak Bapak atas informasi kepada masyarakat. Semoga masyarakat semakin cerdas juga ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi. Sama-sama Bapak. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib.
Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV.